Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah, karena berkenan-Mu sehingga di pagi yang indah ini kami boleh disegarkan dan dikuatkan untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan demikian. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada gunung Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi.
Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini diberi judul Merespon Kebaikan Allah. Umpe bali kamasokanana puang matua. Apa yang Anda lakukan jika Anda terbebas dari kehidupan sulit yang menghimpit kehidupan Anda? Lalu kepada siapa Anda mengucapkan rasa syukur karena telah terbebas dari masalah kehidupan yang menghimpit kehidupan Anda? Perikop ini menjelaskan bahwa Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera, hingga Allah meniupkan angin sampai air surut. Ayat yang pertama. Untuk mengetahui keadaan di luar bahtera, Nuh melepas burung gagak dan burung merpati. Setelah dirasa aman, akhirnya Nuh bersama keluarganya keluar dari bahtera, lalu bersyukur dengan memberikan persembahan yang harum kepada Allah. Setelah peristiwa air bah itu, Tuhan pun berjanji untuk tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Walaupun Tuhan telah mendatangkan air bah untuk menghukum pemberontakan manusia, tetapi Allah masih memberi jaminan bahwa selagi bumi masih ada, kasih-Nya tak akan berhenti, pemeliharaannya tak akan terbendung, walau manusia telah melakukan pelanggaran terhadapnya. Untuk merespon kebaikan Allah,
Nuh mempersembahkan kurban bakaran karena ia sungguh merasakan kasih Allah yang telah menyelamatkannya. Dari kisah Nuh kita dapat belajar bahwa Allah selalu mengasihi orang yang hidup benar di hadapannya. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena hanya oleh kemurahannya kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan yang kita jalani. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagaimana Nuh dalam bahtera tetap dalam pemeliharaan Allah, kita pun dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan tetap dalam pemeliharaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, atas berkenan-Mu kami sudah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buatlah kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Bersyukur atas firman-Mu, terlebih lagi dalam menjalankan hidup sehari-hari. Tetaplah sertai kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Gunung Putri yang dalam keadaan kelemahan tubuh, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan pasangan hidup yang sepadan, dan pergumulan tempat tinggal. Oh Tuhan, kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, jemaat Gunung Putri. Engkau selalu memberikan segala kehidupan yang baik bagi kami semua. Bapa di sorga, terima kasih atas sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu Gunung Putri. Karena pertambahan usia, sukacita keberhasilan pekerjaan, keberhasilan pendidikan, dan usaha dalam kesembuhan penyakit. Terima kasih atas semuanya ya Bapa. Kiranya sukacita kami ini Engkau sempurnakan dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Shalom.